Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi sorry buat kalian karena aku baru buat video lagi dikarenakan habis berduka, dan aku mohon kepada kalian yang nonton video ini doakan nenek saya, semoga dia tenang di alam sana dan kirimkan Al-Fatihah. Amin. Terima kasih yang sudah mendoakan. Nah, kali ini aku akan bahas sound recorder tentang kisah misteri kota Makassar. Nah, aku akan bahas serem. Ada kisah mistis di balik 7 tempat di Makassar ini. Nah, aku akan bahas ini kisah mistis yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, serem. Ada kisah mistis di balik 7 tempat ini di Makassar. Setiap kota pasti punya cerita, termasuk mengenai gedung-gedung tua atau rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, lalu membesar hingga menjadi kisah yang sumber awalnya tak diketahui dari mana. Kebanyakan kisah-kisah horor yang dikaitkan dengan sejarah tempat itu atau kesaksian orang-orang yang katanya pernah melihatnya. Di Makassar juga ada beberapa tempat yang disebut punya kisah mistis. Di baliknya, boleh dipercaya boleh tidak. Ini dia tempat-tempatnya. Nah, yang pertama adalah Benteng Fort Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain Benteng Ujung Pandang ini didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Daembonto Karaeng yang merupakan seorang raja dari kerajaan Goa Telo yang ke-9. Benteng yang biasa juga disebut Benteng Payua seringkali memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Benteng Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiati muncul aturan yang melarang seorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya, salah satu orang yang memperkosa Sumiati sehingga membuatnya frustasi dan bunuh diri adalah berpakaian merah. Nah, yang kedua adalah Rumah Karunrung. Rumah yang terletak di Jalan Karunrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam setelah terjadinya kasus pembunuhan satu keluarga. Karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh, oleh warga sekitar rumah ini disebut-sebut sebagai rumah angker. Warga seringkali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan menyerupai kuntilanak dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap kali dilihat oleh warga sekitar. Nah, yang ketiga adalah Gedung RRI Makassar. Sampai saat ini, Gedung RRI Makassar masih aktif digunakan. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Menurut warga dan para pekerja di tempat ini seringkali melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni gedung RRI Makassar. Sosok itu ialah seorang kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja di sana ketika hendak memfotokopi berkas yang keluar bukanlah hasil kopian, melainkan gambar tengkorak. Ngeri ya. Nah, yang keempat adalah Makam Lapangan Kareboksi Makassar. Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7 makam. 7. Makam-makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis, entah itu dirasakan oleh warga setempat atau pendatang yang hanya ingin melihat kegiatan latihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Abdul Haris yang merupakan seorang manajer lapangan pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggunya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Haris mengatakan kejadian aneh yang lainnya ketika pekerja yang tidur di bangku permain tiba-tiba sudah berpindah tempat saat terbangun. Yang kelima adalah kuburan Cina Antang. Yang namanya kuburan tidak akan pernah lepas dari kata angker, termasuk pula kuburan yang terletak di Antang, kota Makassar ini.
Orang-orang yang melewati tempat ini seringkali melihat penampakan-penampakan makhluk gaib seperti sosok anak kecil memegang sapu. Penerangan yang minim dan sunyinya tempat ini ketika malam tiba semakin membuat kuburan Cina Antang menampak menakutkan. Nah, yang keenam adalah Monumen Westerlin Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerlin bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulsel dan Sulbar menaikkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah segar ketika berada di tempat ini. Suster ngesot juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Yang terakhir adalah Rumah Sakit Umum Labuan Baji. Selain kuburan, rumah sakit juga sangat lekat dengan kata horor, tidak terkecuali rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1938 ini. Makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sosok pocong. Mitos yang beredar sosok pocong ini adalah arwah seorang gadis yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit tersebut. Kamar yang terkenal angker di rumah sakit ini yaitu 2 kamar VIP A UGD RS Labuan Baji yang merupakan kamar di mana gadis tersebut meninggal. Serem kan? Buat kamu yang suka berkunjung ke tempat-tempat horor, wajib mencoba 7 tempat di atas. Nah, selamat mencoba, selamat datang di Makassar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.